Setelah lapisan ketiga ini diratakan, kita sambil rendam dengan air. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Ternyata banyak orang yang belum tahu jika budidaya belut sawah jauh lebih mudah dilakukan loh. Bahkan tidak perlu mengeluarkan uang besar hanya untuk budidaya belut tersebut. Kalian cukup melakukan langkah yang tepat agar bisa mendapatkan untung saat proses panen berlangsung. Yuk, langsung saja kita intip videonya di sini. Ini dia, cara budidaya belut sawah yang mudah dan menguntungkan. Memilih benih budidaya belut. Untuk langkah awal budidaya belut yaitu dengan memilih bibit atau benih. Bibit belut sawah dapat diperoleh dari hasil budidaya maupun juga menangkap langsung di sawah. Pemilihan bibit belut nantinya akan dapat menentukan hasil dari panen. Kedua jenis belut tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Belut sawah yang ditangkap secara langsung dari sawah terkadang mempunyai luka yang didapat dari cara menangkapnya, sehingga dengan begitu, maka belut tidak sehat. Ukuran yang diperoleh juga bisa tidak seragam. Akan tetapi, belut hasil tangkapan sendiri dipercaya rasanya jauh lebih lezat dan harga jualnya bisa jauh lebih tinggi. Sedangkan untuk bibit hasil budidaya belut dapat dengan gampang ditemukan di pusat perikanan. Bibit hasil budidaya belut sendiri bisa kalian beli dalam jumlah banyak dengan ukuran seragam. Tentu saja, bibit jenis ini lebih praktis dan efisien. Akan tetapi, bibit dari hasil budidaya harganya dapat lebih rendah dibandingkan dengan bibit hasil tangkapan sendiri. Jadi sangat penting untuk memilih bibit belut dengan ukuran sama besar. Hal tersebut bisa meminimalisir tingkat kanibalisme sesama belut. Menyiapkan tempat budidaya belut. Belut merupakan salah satu predator ganas di lingkungan rawa dan sawah. Hewan yang satu ini bisa mengambil oksigen langsung dari udara dan mampu hidup berbulan-bulan tanpa air, asalkan jangan sampai lingkungannya tetap basah. Langkah untuk budidaya belut sawah dapat juga dilakukan di kolam permanen dan semi permanen. Belut dapat hidup di daerah dengan iklim apapun. Belut dapat juga dibudidayakan di media lumpur di kolam maupun tong. Belut juga dapat dibudidayakan di air jernih. Apabila kalian akan menggunakan kolam dengan air jernih, maka harus terlebih dahulu dibuat sebuah sirkulasi air yang baik. Hal tersebut tentu saja supaya dapat mengatur kadar pH di dalam air yang pastinya akan terganggu sebab adanya pengeluaran lendir dari tubuh belut. Sirkulasi yang bagus tentu saja akan membuat kadar oksigen yang ada di dalam kolam menjadi jauh lebih stabil dan air tetap jernih. Membuat media untuk budidaya belut. Belut merupakan salah satu binatang yang mengeluarkan lendir. Hal tersebut dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut tersebut secara terus-menerus bisa mempengaruhi tingkat keasaman air maupun pH air pada kolam. Air harus segera langsung diganti apabila pH telah mencapai angka 7. Budidaya belut sendiri harus dilengkapi dengan sirkulasi air yang memadai. Meski dapat hidup di air jernih sekalipun, namun belut akan berkembang cepat pada media lumpur. Kalian juga dapat mencoba membuat kolam lumpur sendiri dengan bahan sederhana. Siapkan terlebih dahulu lumpur sawah, kompos, sekam padi, pelepah pisang, jerami, serta mikroba dekomposer. Bersihkan kolam, kemudian barulah masukkan jerami setinggi 20 cm. Masukkan juga pelepah pisang serta tambahkan campuran pupuk kandang, mikroba, dekomposer, hingga kompos. Tambahkan juga lumpur sawah, lalu diamkan selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu sampai terfermentasi.
Setelah didiamkan, lanjut dengan cara alirkan air bersih setidaknya selama 3 hingga 4 hari supaya racun yang terdapat di dalamnya hilang. Dan yang terakhir, tambahkan juga air bersih hingga menggenangi kolam paling tidak 5 cm. Usai media tumbuh siap, kalian langsung dapat mulai menebar bibit belut ke dalamnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Pemberian makanan belut sawah. Di habitat aslinya, memang belut memakan ikan kecil, cacing, sampai krustasea. Untuk belut anakan sendiri, kalian dapat memberi pakan hidup. Di antaranya, yaitu cacing, larva ikan, maupun juga larva serangga. Sementara untuk belut dewasa, kalian dapat memberikan katak, ikan, yuyu, bekicot, maupun keong ya sahabat. Pemberian pakan hidup tersebut dapat kalian lakukan 3 kali sehari. Pemberian pelet pada belut bisa dilakukan untuk 1 hingga 2 kali setiap hari. Pemberian makanan belut paling efektif dilakukan pada malam hari, sebab belut termasuk dalam hewan nokturnal. Panen budidaya belut. Nah, sahabat, belut tidak mempunyai batas atau ukuran panen. Belut dalam ukuran apa saja dapat langsung dipanen dan dinikmati loh. Akan tetapi supaya panen yang diperoleh dalam jumlah maksimal, maka dapat melakukan panen setelah 3-4 bulan pada masa pemeliharaan. Belut sendiri termasuk dalam hewan hermaprodit. Pada masa muda adalah belut betina dan bersarang di lubang untuk meletakkan telur-telurnya di dalam busa-busa di air yang dangkal. Apabila telur menetas, keluarlah belut muda yang semuanya berjenis betina. Pada usia lebih tua, perkembangan selanjutnya akan menjadi belut berjenis jantan. Belut berkualitas baik dapat untuk dijadikan sebagai indukan agar bisa menghasilkan bibit-bibit baru selanjutnya. Panen dapat kalian lakukan setiap hari dengan memilih beberapa ukuran. Kalian dapat memanen belut satu persatu maupun juga langsung dalam jumlah banyak sekaligus. Apakah kalian tertarik untuk budidaya belut?